Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kosandresa Kurniawan. Saya dari Fakultas Kedokteran 2024 Universitas 11 Maret dengan NIM saya G0024105. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum anatomi dan juga telah disediakan, yaitu ini adalah laporan kedua, yaitu skenario adalah Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan-makan bersama temannya, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun, pada suatu kesempatan Randy berasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang padahal baru saja memulai makannya. Hal ini membuatnya khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelaskanlah kepada Randy tentang traktus digestivus superior, mulai dari mulut sampai lambung, serta bagaimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat. Jadi, tentu berikut ini adalah untuk Randy mengenai traktus digestivus superior dan juga mekanisme saat dia makan di all you can eat. Jadi yang pertama adalah mulut atau cavum oris. Itu mulut atau cavum oris adalah bagian sini. Ini adalah mulut atau cavum oris. Mulut adalah bagian awal dari saluran pencernaan makanan proses dimulai. Jadi mekanisme yang terjadi memastikan mastikasi atau pengunyahan gigi dan lidah memecah makanan menjadi potongan kecil agar lebih mudah dicerna. Jadi gigi dan juga lidah ini berfungsi untuk memecah makanan, menggiling makanan dan juga menggigitnya. Jadi selanjutnya adalah itu termasuk dalam sistem pengunyahan atau mastikasi. Nah, untuk gambar dari anatomi segini adalah ini. Nah, selanjutnya dia kegunaannya lagi adalah sekresi saliva. Kelenjar ludah menghasilkan enzim amilase yang membantu memecah karbohidrat. Jadi kelenjar ludah yang kita hasilkan itu bisa membantu pemecahan karbohidrat. Nah, itu adalah enzim amilase, gunanya yaitu untuk membantu pemecahan karbohidrat. Selalu adalah pengiriman bolus atau setelah dikunyah makanan berbentuk bolus atau gumpalan lunak didorong oleh lidah ke arah faring untuk ditelan. Yang kedua adalah faring atau esofagus. Faring atau esofagus itu adalah setelah ditelan makanan melewati faring. Faring itu di bagian sini, ini adalah faring. Lalu dia masuk ke esofagus yang menghubungkan antara dari mulut dengan lambung. Nah, mekanisme yang terjadi adalah peristaltik, gerakan otot melingkar yang longitudinal pada esofagus mendorong bolus makanan ke arah lambung. Sphincter esofagus atas ke bawah. Sphincter esofagus atau itu membuka untuk membiarkan makanan masuk ke esofagus. Sphincter esofagus bawah itu membuka untuk membiarkan makanan masuk ke lambung, lalu menutup dan mencegah reflux atau kembalinya isi lambung ke esofagus. Jadi itu seperti ini. Faring. Ini adalah faring tadi, itu adalah saluran dari mulut yang menghubungkan hingga lambung. Nah, ini ada faring di sini. Nah, selanjutnya itu ada esofagus. Nah, jadi esofagus itu adalah salurannya, itu yang menghubungkan. Nah, ini esofagus. Jadi dari mulut, dari mulut ini disalurkan sampai ke lambung. Lambung itu ada di sini. Nah, ini adalah lambung. Jadi masuk dari mulut itu saluran menuju lambung. Nah, selanjutnya adalah lambung itu sendiri. Gester adalah lambung adalah tempat utama dalam pengolahan makanan setelah melewati esofagus. Mekanisme yang terjadi adalah gerakan lambung, ada cruncing yaitu pengadukan. Otot lambung melakukan gerakan peristaltik untuk mencampur makanan dengan asam lambung dan enzim pencernaan pepsin. Pengeluaran cairan lambung yaitu asam klorida HCl membantu memecah makanan dan membunuh mikroorganisme. Pepsinogen diaktifkan menjadi pepsin untuk memecah protein, dan juga fungsi sphincter pylorus itu mengontrol keluarnya makanan dari lambung ke usus halus. Nah, jadi gambar lambung sendiri, nah seperti ini. Jadi lambung itu makanannya masuk dari atas ini. Nah, ini ada beberapa lapisan dari lambung juga. Nah, nanti makanan masuk ke dalam sini. Ini adalah lambung. Nah, selanjutnya adalah sphincter esofagus bawah atau les tadi adalah
ketika Randy makan terlalu cepat, Les akan bekerja lebih keras untuk mencegah reflux makanan atau asam lambung ke esofagus. Jika Les melemah karena terlalu penuh, resiko reflux gastroesofageal atau GERD meningkat dan bisa membuat Randy merasa tidak nyaman. Yang selanjutnya nomor 3 adalah peristaltik lambung. Lambung meningkatkan kontraksi peristaltiknya untuk mengolah makanan lebih cepat. Namun jika terlalu penuh, kecepatan pengosongan lambung ke usus halus melalui sphincter. Nah, kita lanjutkan lagi. Tadi mohon maaf sempat mati lampu sebentar. Nah, jadi tadi kita sampai di ini, jika lambung terlalu penuh, kecepatan pengosongan lambung ke usus halus melalui sphincter pylorus melambat untuk mencegah overload dari kecepatan pengosongan lambung untuk mencegah overload dari usus halus. Nah, selanjutnya adalah 4 atau rasa kenyang atau satiety. Peregangan lambung juga mengirimkan sinyal melalui saraf-vagus ke otak untuk merangsang pusat kenyang di hipotalamus. Nah, ketika lambung terlalu penuh, hormon seperti CCK atau cholecystokinin itu dilepaskan untuk memperkuat rasa kenyang sehingga Randy berhenti makan. Lalu mengapakah Randy ini cepat kenyang? Jadi ada beberapa kemungkinan menyebabkan Randy merasa cepat kenyang. Yang pertama adalah peregangan lambung yang berlebihan atau lambung beri sinyal kenyang ke otak lebih cepat. Selanjutnya adalah disfungsi sphincter. Jika Les tidak bekerja optimal, itu Randy mungkin mengalami ketidaknyamanan akibat reflux. Selanjutnya, yang ketiga adalah produksi gas. Makanan terlalu cepat makan terlalu cepat atau mengonsumsi makanan tertentu seperti makanan berminyak atau makanan berserat tinggi dapat menyebabkan produksi gas berlebih, menekan lambung dan juga menimbulkan rasa penuh. Jika rasa tidak nyaman berlanjut, si Randy ini sebaiknya memeriksakan diri ke dokter untuk memastikan apakah ada yang masalah serius terhadap sistem pencernaan. Dan juga tips untuk Randy jika makan dialihkan, itu adalah makan lebih pelan, memberi waktu pada tubuh untuk mengirimkan sinyal kenyang. Lalu hindari makanan berat dalam jumlah yang besar sekaligus. Pilihlah porsi kecil yang lebih bervariasi. Yang ketiga, minumlah air secukupnya. Lalu hindari terlalu banyak minum saat makan karena bisa mempercepat rasa kenyang. Selanjutnya adalah istirahat sejenak. Jadi berhenti sebentar di tengah-tengah makan agar lambung punya waktu untuk beradaptasi. Jadi mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari laporan yang kedua tentang rasa kenyang di skenario Randy tadi. Jadi mungkin sekian, terima kasih.